Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Priyadayati, NIM 24070010002 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang ada di dalam buku Aswaja ini. Nah, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Yang pertama, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah SWT. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara iktibari atau sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Maksud dari tidak ada wujudnya dalam kenyataan adalah andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat ini, sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataannya. Berbeda halnya dengan sifat maknawi. Sifat maknawi wujudnya ada, artinya andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Misalnya, zat Allah bersifat wahdaniyah atau yang berarti esa atau tunggal. Sebenarnya esa ini tidak ada wujudnya, yang ada hanyalah zat Allah. Esa ini ditetapkan bagi Allah agar manusia tidak membayangkan di dalam pikirannya bahwa zat Allah banyak. Andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak dapat melihat sifat wahdaniyah. Sebab memang sifat itu tidak ada dalam kenyataan atau di luar pikiran manusia, atau wujudun fil kharij. Perbedaan dengan sifat ilmu bagi Allah. Andaikan hati manusia dibuka oleh Allah, manusia akan dapat melihat sifat ilmu Allah karena sifat ilmu ini wujudnya dalam kenyataan. Karena sifat salbiyah adalah iktibari, maka sekte Mu'tazilah masih ditetapkan sifat-sifat ini. Karena penetapan sifat ini tidak berdampak ta'addudul qudama, sebagaimana akan saya jelaskan dalam pembahasan aliran Mu'tazilah. Sifat-sifat yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah tidak terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, sifat salbiyah juga tidak terbatas jumlahnya. Namun ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah, yaitu yang pertama, qidam yang artinya dahulu tanpa permulaan. Yang kedua, baqa yang artinya tidak ada akhirnya atau kekal. Yang ketiga, mukhalafatul hawadisi yang artinya tidak sama dengan makhluk. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi yang artinya tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Yang kelima, wahdaniyah yang artinya esa, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Lawannya adalah ta'addud yang artinya terbilang. Lalu sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat manawiyah. Namun para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci, setidaknya karena 2 alasan. Nah, alasan yang pertama adalah tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari resiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Nah, alasan yang kedua adalah sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Hal ini perlu penulis ungkapkan sebab penulis seringkali menerima pernyataan dari mahasiswa mengapa sifat ma'ani dan ma'nawiyah harus ditetapkan bagi Allah. Padahal apabila yang satu ditetapkan, maka secara otomatis akan memahami yang lain juga ditetapkan. Karena sifat ma'ani ada wujudnya dalam kenyataan, maka sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini. Sebab jika sifat ini ditetapkan, maka akan bersekuensi ta'addudul qudama, yang artinya ada lebih dari satu perkara yang qadim. Pembahasan tentang ta'addudul qudama
akan saya jelaskan secara panjang lebar dalam penjelasan terkait aliran Mu'tazilah. Apabila sifat ma'ani ini ditetapkan bagi sesuatu yang disifati, maka secara otomatis akan menetapkan hukum padanya. Misalnya apabila sifat sama yang artinya maha mendengar, kita tetapkan bagi Allah, maka secara otomatis berkonsekuensi kaunuhu sami'an, yang artinya Allah adalah zat yang maha melihat. Sifat ma'ani yang dimiliki Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal tidak dapat menjangkau semuanya. Namun dengan meneliti sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, para ulama Asy'ariyah menetapkan bahwa induk dari sifat yang mampu dijangkau akal manusia ada 7, yaitu yang pertama qudrah, yang artinya kuasa, yang kedua iradah, yang artinya berkehendak, yang ketiga ilmu, yang artinya mengetahui, yang keempat hayat, yang artinya hidup, yang kelima sama, yang artinya mendengar, yang keenam basar, artinya melihat, dan yang ketujuh adalah kalam, yang artinya berfirman. Nah, ketujuh itu adalah sifat dari ma'ani. Nah, soal yang selanjutnya adalah jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Nah, jawabannya adalah yang pertama kita membahas tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini secara otomatis dipahami dengan adanya sifat ma'nawiyah. Namun para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci setidaknya karena 2 alasan. Nah, alasan yang pertama adalah tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari risiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Nah, alasan yang kedua adalah sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani ada wujudnya dalam kenyataan, maka Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini. Sebab jika sifat ini ditetapkan, maka akan bersekuensi ta'addudul qudama, yang artinya ada lebih dari satu perkara yang qadim. Pembahasan tentang ta'addudul qudama akan saya jelaskan secara panjang lebar dalam penjelasan terkait aliran Mu'tazilah. Apabila sifat ma'ani ditetapkan bagi suatu yang disifati, maka secara otomatis akan menetapkan hukum padanya. Misalnya apabila sifat sama yang artinya maha mendengar kita tetapkan bagi Allah, maka secara otomatis berkonsekuensi kaunuhu sami'an, yang artinya Allah adalah zat yang maha melihat. Sifat ma'ani yang dimiliki Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal tidak dapat menjangkau semuanya. Namun dengan meneliti sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, para ulama Asy'ariyah menetapkan bahwa induk dari sifat ini mampu dijangkau akal manusia itu ada 7. Yang pertama qudrah. Qudrah adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan dan meniadakan perkara yang mungkin wujud atau tidak wujud. Yang kedua adalah iradah, yang artinya berkehendak. Iradah adalah sifat yang dengannya Allah mengkhususkan hal mungkin dengan spesifikasi tertentu, apakah wujud, tidak wujud, tinggi, pendek, dan semisalnya. Allah pilih salah satunya sebagai ganti dari lawannya. Yang ketiga adalah ilmu, yang artinya mengetahui. Ilmu adalah sifat qadimah yang ada pada zat Allah, yang dengannya Allah mengetahui segala hal yang wajib, mustahil, maupun jaiz akli dengan pengaruh yang sempurna sesuai hakikatnya, sesuai terperinci dan tanpa didahului ketidaktahuan. Nah, yang ketiga adalah hayat, yang artinya hidup. Hayat adalah sifat yang menjadikan, yang bersifat untuk dapat idrak, yang artinya mengetahui. Yang kelima adalah sama, yang artinya mendengar. Dan yang keenam adalah basar, yang artinya melihat. Dan yang ketujuh adalah kalam, yang artinya berfirman. Yang selanjutnya adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan.
Misalnya apabila sifat qudrah atau kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadiran yang artinya zat yang kuasa. Sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah juga tidak terbatas jumlahnya, namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia itu hanya 7. Yang pertama yaitu kaunuhu qadiran yang artinya adanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Lawannya adalah kaunuhu ajizan yang artinya adanya Allah adalah zat yang maha lemah. Yang kedua yaitu kaunuhu muridan yang artinya adanya Allah adalah zat yang berkehendak. Lawannya adalah kaunuhu mukrahan yang artinya adanya Allah adalah zat yang terpaksa. Yang ketiga yaitu kaunuhu aliman yang artinya adanya Allah zat yang maha mengetahui. Lawannya adalah kaunuhu jahilan, adanya Allah adalah zat yang bodoh. Yang keempat adalah kaunuhu hayyan yang artinya adalah Allah adalah zat yang maha hidup. Lawannya adalah kaunuhu mayyitan yang artinya adalah Allah zat yang mati. Yang kelima adalah kaunuhu sami'an yang artinya adanya Allah adalah zat yang maha mendengar. Lawannya adalah kaunuhu samam yang artinya adalah Allah zat yang tuli. Yang keenam kaunuhu basiron yang artinya Allah adalah zat yang maha melihat. Lawannya adalah kaunuhu ama yang artinya adalah Allah adalah zat yang buta. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kaunuhu mutakalliman artinya adalah Allah zat yang berfirman. Lawannya adalah kaunuhu abkam yang artinya adanya Allah adalah zat yang bisu. Dalam pembahasan sebelumnya saya telah menjelaskan bahwasanya sifat 20 ini adalah sifat yang harus atau pasti dimiliki oleh Tuhan. Artinya kita dapat mengetahui siapapun yang mengaku-ngaku dia adalah Tuhan, apakah dia Tuhan sebenarnya atau tidak. Nah, itu semua adalah jawaban dari soal yang saya sebutkan tadi.